wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah singkat tentang ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu kepada Allah semata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ikhlas yang harus kita lakukan diantaranya yang pertama yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, bagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau yang benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ikhlas yang kedua adalah ikhlas menghadapi ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa tahadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Sangat jelas perintah Allah pada kita untuk ikhlas. Oleh karena itu, hadapilah setiap ujian dengan penuh keikhlasan karena Allah semata. Ada berbagai cara untuk ikhlas dalam menghadapi ujian hidup. Biasakan untuk bersikap sabar, lapang dada, dan ikhlas ketika menghadapi ujian yang berat. Ujian yang berat menuntut keikhlasan yang tinggi. Selalu ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian hidup melebihi kemampuan manusia. Seberat apapun masalahnya, jika diselesaikan dengan usaha maksimal, hasilnya akan sesuai. Namun jika hasilnya dianggap tidak sesuai, kesabaran dan keikhlasan merupakan sikap yang paling tepat dilakukan untuk menghadapi kondisi demikian. Ikhlas adalah obat yang paling mujarab sekaligus mencegah hati yang rusak. Sucikan hati kita dengan selalu mengingat Allah
niscaya Allah akan menolong kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.